Halo Gipers, Tommy lagi di sini dan ini dia review gue untuk Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition. Spesial banget Realme berkolaborasi dengan Game of Thrones, walaupun boleh dibilang masanya udah lewat ya. Tapi momen ini bisa sebagai obat rindu bagi para penggemar serial ini. Langsung aja ke segi packagingnya ya. Jujur aja ini packaging super gede yang pernah gue terima dari pembelian sebuah HP. Apalagi pembelian gue ini mendapatkan gift box. Walaupun beli online, kamu juga diberi shopping bag spesial. Dusnya HP-nya sendiri ya, masih berada dalam eksternal dus lagi. Jadi perlindungannya super ekstra. Dus HP-nya sendiri berkonsep peti yang ketika dibuka, tengahnya langsung disambut dengan pop-up Iron Throne, simbol tahta kekuasaan 7 kerajaan Westeros. Ponselnya bisa disandarkan di Iron Throne ini. Selain itu ada detail lainnya juga, seperti map dan deskripsi informasi House of Stark dan House of Targaryen. Sisi kanan peti ini kita disambut dengan amplop berisi stiker berdesain Game of Thrones, lalu 4 buah postcard bergambar karakter Game of Thrones, lalu di balik amplop itu ada ponsel itu sendiri. Beralih ke sisi kiri peti ya, ada sebuah gulungan surat yang hanya dapat dilihat di bawah sinar matahari aja nih. Intinya isi pesannya berisi informasi rahasia mengenai keunikan backcase ponsel ini yang dapat berubah pada suhu tertentu. Lalu ada juga softcase hitam bertekstur coded, kemudian charger 80W dan kabel USB-C tentunya. Lanjut ke ponselnya, pertama dari segi desain tentunya ya. Bagi gue inilah definisi desain limited edition sebenarnya. Ponsel ini membuat gue lupa ponsel special edition lainnya. Ponsel ini memiliki desain bernuansa hitam dengan akses emas yang membuat nuansanya elegan, cocok dengan serial Game of Thrones. Backcase-nya dominan hitam dengan tekstur kulit. Lalu di tengahnya ada logo naga berkepala 3 dari House of Targaryen berwarna emas. Lalu bagian kameranya yang menarik ya, dikelilingi line berwarna emas glossy. Bagian tengahnya ada tulisan Fire and Blood, judul buku dari adaptasi serial Game of Thrones. Lalu di kanan kirinya ada cakar naga bertekstur jadi serasa hidup gitu. Di dalam pulau kamera ini ada tulisan Game of Thrones berlatar logo 7 kerajaan Westeros. Lalu ada formasi 3 bulatan kamera dan 2 LED flash. 2 bulatan kamera terbesarnya berwarna emas glossy dan ada detail kecil tulisan Winter is Coming dan Hear Me Roar. Masuk ke display, layarnya Curve Plus display 6,8 inch dengan refresh rate 144Hz dan tingkat kecerahan maksimalnya hingga 6500 nit. Lancar banget dioperasikan di bawah sinar matahari. Walaupun layarnya lengkung, ponsel ini memiliki screen protector bawaan yang sudah terpasang, jadi aman banget siap pakai. Overall fisik bodinya tipis dan enak digenggam, tidak licin berkat backhouse kulitnya itu. Lalu layarnya lengkungnya juga membuat ponsel ini mudah dioperasikan dengan satu tangan kecil gua ini. Lanjut ke dalamannya, ada prosesor utama Snapdragon 7 Gen 4 dengan RAM 12GB yang dapat diekspand plus 14GB lagi. Dan memori internalnya 512GB tanpa microSD slot tambahan. Bagi para gamer juga ada fitur-fitur Realme yang mendukung pengalaman gaming kalian. Realme mengklaim cooling system pada ponsel ini mengurangi panas ponsel saat bermain game. Overall buat gue bermain game ponsel ini tak memiliki elak berarti ya. Berikut hasil tesnya. Shoot on sight into the shadows.
The wind knows art. Propagate! The clouds high. The birds call. Time to get loaded. One with nature. Shout! So, scatter! Go in! Let's light it up! Into the wind. Into the shadows. Hunt them down. One with nature. One with wind and cloud. Loaded. A good vantage point. Lend me your power. Fury boil. Fury boils. On the edge. Bring it on. Burn to ashes. Lend me your power. Endless reverberation. Everything turns. Let's do this another way. Everything turns. You're wide open. Fury boils. Darn it. Not bad, huh? I'm afraid. Let me your power. Right. Bicara soal kamera ya, kamera utamanya 50 megapiksel sensor Sony, lalu ada kamera ultrawide 50 megapiksel juga, dan kamera selfie 50 megapiksel juga, jadi semua serba 50 megapiksel. Semuanya mampu merekam video 4K 60 fps, dan banyak fitur AI kamera yang mengetu pengalaman fotografi ponselmu. Berikut hasil foto dan videonya. Tes video 4K 60 fps di dalam ruangan kondisi lightning ini ya, cahayanya cukup. Kita tes zoom. Oke, masih bisa zoom lagi sampai 10 kali guys, seperti ini ya. Tes video low light ya, sumber cahayanya hanya 2, terusan gigi dan cahaya belakang. Kalau di zoom masih cukup tajam ya. Tes rekam low light, sumber cahayanya cuma ada 1 di atas sana, dan cahaya yang ada di kaiju ini ya.
review kamera depan 4K 60 fps slow light ya. Ada si keijunya doang nih kelihatan, nggak ada sumber cahayanya, cuma satu dari lampu. Kualitasnya seperti ini dan suara gue seperti ini. Gue di belakang video ini tapi nggak gitu nampak ya. Baterai ponsel ini sebesar 7000 mAh dengan ultra charge 80 watt tersedia dalam charger bawahnya juga ya. Ini merupakan salah satu nilai lepas ponsel ini ya. Buat gue, untuk kebutuhan gue sendiri, banyak menyisakan baterai kalau gue pakai seharian ya, dari pagi hingga malam hari. Jadi ini cocok banget ponsel ini untuk kamu yang mobilitasnya tinggi ya. Overall ponsel ini menarik sekali dimiliki, apalagi penggemar Game of Thrones atau kamu yang sekedar kolektor ponsel edisi spesial. Soal harga dibanding performa ya, mungkin kamu bakal banyak pertimbangan karena ada kompetitor dengan spek di atasnya dan harga lebih murah bahkan. Jadi bagi gue ini tergolong overpriced. Bagaimana menurut kalian? Itulah video gue kali ini. Terima kasih sudah menonton, like dan share jika suka, isi komentar jika ada pertanyaan, dan subscribe untuk video berikutnya. Bye-bye.